Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antis Kantesa dengan NIM B1B1222014. Saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik organisasi untuk memenuhi UTS Manajemen Konflik. Yang pertama ada pengertian konflik organisasi. Konflik organisasi adalah suatu proses interaksi antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang berbeda yang dapat mengarah pada ketegangan atau perbedaan pendapat. Konflik ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, baik antar individu, antar kelompok, maupun antar departemen dalam organisasi. Meskipun sering dianggap negatif, konflik dalam organisasi dapat menjadi sumber inovasi dan perbaikan jika dikelola dengan baik. Selanjutnya ada pengertian konflik antar lembaga pemerintahan. Yang pertama ada konflik vertikal. Konflik vertikal terjadi antara lembaga pemerintahan yang berada pada tingkatan yang berbeda dalam struktur pemerintahan, seperti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh konflik vertikal adalah ketegangan antara kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah terkait implementasi kebijakan tertentu. Yang kedua, ada konflik horizontal. Konflik horizontal terjadi antara lembaga pemerintahan yang pada tingkatan yang sama, seperti antara kementerian atau antar lembaga negara. Contoh konflik horizontal adalah perselisihan antara Komisi Pemberantas Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait kewenangan dalam penanganan kasus korupsi. Selanjutnya, contoh konflik aktual antara lembaga pemerintahan di Indonesia, yaitu kasus antara KPK dan Polri. Latar belakang dari konflik ini adalah konflik antara Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mencuat pada tahun 2017 yang dikenal sebagai Jilid 3. Kasus ini berawal dari penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Polri oleh KPK, yang kemudian memicu ketegangan antara kedua lembaga tersebut. KPK merasa bahwa Polri menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, sementara Polri menilai KPK melampaui kewenangannya. Konflik ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Selanjutnya ada jenis konflik. Konflik ini merupakan konflik horizontal karena terjadi antara dua lembaga negara yang berada pada tingkat yang sama, yaitu KPK dan Polri. Keduanya memiliki kewenangan yang saling terkait dalam penegakan hukum, namun terjadi ketidaksepahaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, analisis faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan kewenangan. Tumpang tindih kewenangan antara KPK dan Polri dalam penanganan kasus korupsi menyebabkan ketidakjelasan batasan tugas masing-masing. Yang kedua, dominasi kepentingan. Kepentingan internal masing-masing lembaga yang lebih mengutamakan reputasi dan kewenangan dapat menimbulkan ketegangan. Dan yang terakhir, kurangnya koordinasi. Nah, minimnya komunikasi dan koordinasi antara KPK dan Polri dalam penanganan kasus yang melibatkan kedua lembaga tersebut. Selanjutnya ada dampak terhadap tata kelola pemerintahan. Yang pertama, krisis kepercayaan publik. Masyarakat menjadi ragu terhadap kemampuan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi secara efektif. Terganggunya proses hukum. Penanganan kasus korupsi menjadi terhambat akibat ketidaksepakatan antara lembaga yang terlibat. Pelemahan institusi. Konflik ini dapat melemahkan integritas dan kredibilitas kedua lembaga dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada solusi dan strategi dalam penyelesaian konflik ini. Yang pertama, penyusunan regulasi yang jelas. Melibatkan aturan yang jelas mengenai batas kewenangan antara KPK dan Polri dalam penanganan kasus korupsi. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi. Membangun sistem koordinasi yang efektif antara kedua lembaga untuk memastikan sinergi dalam penegakan hukum. Selanjutnya, mediasi pihak ketiga, melibatkan pihak independen untuk memediasi dan mencari solusi atas perbedaan yang ada.
Yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada pegawai kedua lembaga mengenai pentingnya kerjasama dan etika dalam penegakan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.